Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 491, berhutang denganku 10 kali lipat. Nona Selfie. Sekujur tubuh Kevin gemetar ketakutan dan ia dengan panik memanggilnya. Tetapi teleponnya langsung dimatikan, menyalurkan bunyi sambungan yang putus. Plak, ponsel tersebut terlepas dari tangan Kevin, terjatuh ke lantai. Kevin terduduk lemas di lantai dan wajahnya seolah-olah telah menua 10 tahun dalam sekejap mata. Paman. Fandi pun memanggilnya. Wajahnya menjadi pucat pasi dan sekujur tubuhnya tidak berhenti gemetar. Bahkan dia pun tahu betapa seriusnya masalah ini. Tanpa dukungan dari keluarga Lin, keluarga Liu tidak akan menjadi apa-apa. Keluarga Liu awalnya merupakan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga selangit. Mereka pun dapat hidup atas penderitaan orang-orang, dan telah menyinggung banyak orang. Banyak orang membenci keluarga Liu, tetapi keluarga Liu masih dapat menekan orang-orang tersebut. Itu pun karena mereka takut pada keluarga Lin yang mendukung keluarga Liu, makanya orang-orang tersebut tidak berani mengambil tindakan. Tapi sekarang, keluarga yang telah bekerja keras mengelola perusahaan pinjaman selama bertahun-tahun ini, seketika telah runtuh, semuanya telah hancur. Kurang dari 3 hari, musuh-musuh pasti akan datang ke pintu kediaman keluarga Liu, menyelesaikan hutang lama mereka dengan keluarga ini, dan bersyukurlah jika keluarga Liu masih bisa selamat. Saking takutnya, Fandi terduduk lemas di lantai, tidak berani membayangkannya lagi. Dia secara gemetar mendongak kepalanya, terbengong menatap Rocky. Apa sebenarnya identitas pecundang ini? Kenapa keluarga Lin yang terkemuka tersebut, begitu mendengar bahwa orang yang mereka provokasi adalah Rocky, mereka malah tidak berani menghadapinya dan bahkan langsung memutuskan hubungan dengan keluarga Liu. Tiba-tiba, sekujur tubuh Fandi terasa dingin dan sebuah pikiran buruk seketika muncul dalam benaknya. Oh iya, dia telah mengabaikan satu hal. Marga Rocky adalah Lin. Sama dengan keluarga Lin di kota sahaja. Semua orang di ruangan pun tercengang, lalu secara bersamaan menatap Rocky dengan tubuh mereka yang gemetar. Mereka juga memikirkan hal ini. Jika itu benar, maka Rocky barusan bukannya bersikap sombong, tetapi itu adalah faktanya. Jika dia ingin membunuh keluarga Liu, ia pun hanya perlu mengatakan sepatah kata saja. Fandi langsung berseru, Rocky, margamu adalah Lin, apakah mungkin kamu adalah pewaris keluarga Lin dari kota sahaja? Sebelum dia dapat menyelesaikan perkataannya, Lani, yang sedang menciut di suatu sudut, langsung berteriak, dia. Memangnya dia layak. Aku tahu semua latar belakang Rocky. Ketika berada di kota sahaja, dia bahkan tidak pernah menginjak selangkah kakinya ke depan pintu keluarga Lin, dia pun tidak layak masuk. Fandi merinding sejenak dan terdiam. Pandangannya pun menjadi suram. Betul. Keluarga Liu mereka, yang telah bertahun-tahun bekerja di bawah naungan Selfie, tidak pernah mendengar ada seorang pewaris bernama Rocky di keluarga Lin. Bagaimana mungkin anak ini merupakan anggota keluarga Lin, bukan? Kalau tidak, Rocky tidak mungkin akan tinggal di kota Gopo yang kecil ini, dan bahkan dimarahi ibu mertuanya. Namun, Rocky memang memiliki dukungan, inilah yang membuat Fandi bingung. Apakah mungkin di belakangnya Rocky terdapat seseorang yang tidak ingin diprovokasi Selfie? Pada saat ini, Kevin, dengan tubuh gemetar, bangkit berdiri, berlutut di hadapan Rocky, memohonnya.
Tuan Rocky, keluarga Liu kami telah gagal mengenali orang sehebat Anda dan malah menyinggung Anda. Tolong Anda mengampuni keluarga Liu ini. Bahkan Selvi tidak ingin memprovokasi Rocky, bersedia melepaskan keuntungannya dan juga memutuskan hubungan dengan keluarga Liu. Jadi bagaimana mungkin keluarga Liu mampu memprovokasinya, bukan? Paman, lebih baik kita menyelidiki lihat latar belakang Rocky. Fandi dengan jengkel mengatakannya. Sebelum dia dapat menyelesaikan perkataannya, Kevin tiba-tiba berteriak, berlututlah. Fandi tertegun sejenak berdiri terdiam dengan wajah jengkelnya. Bahkan jika mereka tidak memiliki dukungan dari keluarga Lin, kekuatan perusahaan keuangan keluarga Liu juga besar. Selain itu, identitas Rocky pun masih belum jelas. Mungkin saja dia sama seperti keluarga Liu, anak buah suatu orang besar. Fandi mengertakkan giginya dan berkata, Paman, kita tidak perlu berlutut di hadapan orang bernama Rocky ini. Dia tidak memiliki kekuasaan di kota Gopo. Jika kita menyuruh semua preman perusahaan kami, aku yakin mereka dapat membereskannya. Kevin saking marahnya hampir akan jatuh pingsan. Dia pun melayangkan tangannya, menamparkan keras wajah Fandi. Dasar bodoh. Apakah kamu masih tidak bisa melihat situasinya ini? Seberapa besar kekuatan Selvi di kota sahaja? Kekuatannya itu bahkan bisa membuat seluruh tokoh bisnis kota Gopo memujanya. Di hadapannya, orang-orang hanya dapat berlutut dan tunduk pada tahtanya, tidak berani berbicara terlalu banyak. Namun, seorang Rocky barusan telah membuat pernyataan tidak sopan padanya, bahkan Fandi telah sengaja menjatuhkan nama Rocky, sampai-sampai membuat Selvi sangat murka. Tetapi karena itu, Selvi malah tidak berani menyinggung Rocky, malah langsung membuat keputusan yang tegas untuk meninggalkan keluarga Liu sekaligus memutuskan hubungannya. Asalkan kalian tahu, yang dia lepaskan adalah keuntungan senilai 2 triliun per tahun. Apakah satu orang kecil bisa membuat Selvi melepaskan uang sebesar itu? Semua faktanya telah membuktikan satu hal. Selvi tidak berani memprovokasi Rocky. Jika Selvi pun tidak berani memprovokasi orang itu, bagaimana mungkin keluarga Liu yang kecil ini sanggup memprovokasinya, bukan? Fandi ditampar hingga terjatuh ke lantai, bahkan ada satu butir giginya yang copot semua. Saking takutnya, dia menutupi wajahnya. Dia pun tidak dapat percaya bahwa pamannya, yang sangat menyayanginya, malah tega memukulnya demi Rocky. Minta maaf pada Tuan Rocky. Kevin menendang Fandi, sampai-sampai membuatnya berlutut di hadapan Rocky. Seluruh keluarga Liu telah terlibat oleh perbuatan jahatmu ini. Kaulah yang merugikan keluarga Liu. Setelah kita pulang kembali, kamu tunggu saja pembalasanku. Jika bukan karena keponakan bodohnya ini, keluarga Liu pasti tidak akan mengalami bencana ini. Fandi pun ditendang hingga wajahnya berlumuran darah. Ia juga tidak berani membantahnya, dan mau tak mau harus menundukkan kepalanya pada Rocky. Tuan Rocky, saya salah. Kevin juga menjatuhkan dirinya, berlutut dan bersujud pada Rocky di hadapan semua kerumunan tersebut. Tuan Rocky, tolong Anda memaafkan saya dan mengampuni nyawa keluarga Liu kami. Hutang Ibu Nona Talita kepada keluarga Liu akan dihapuskan semuanya. Keluarga Liu kami bersedia untuk meninggalkan kota Gopo dan kami juga tidak akan menunjukkan wajah kami di hadapan Anda lagi. Fandi saking terkejutnya membeku di tempat. Keluarga akan meninggalkan kota Gopo. Bukankah itu sama saja dengan meninggalkan bisnis rentenir dunia hitam yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun? Ini adalah usaha dengan penghasilan besar. Cepat minta maaf, bentak Kevin, memarahi Fandi.
Fandi tidak berani melawannya, ia pun dengan datar berkata, "Maafkan saya Tuan Rocky." Dalam sela pembicaraan itu, dia masih tampak sedang mengertakkan giginya. Dia tidak akan tunduk. Bagaimanapun juga keluarga Liu telah menghasilkan lebih dari 2 triliun dana dan kekuatan mereka juga tidak kecil. Jadi demi alasan apa ahli waris keluarga Liu, yang bermartabat tinggi, harus berlutut di hadapan orang kecil yang bukan apa-apa ini? Rocky sekilas melirik Fandi, tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru, aku sebelumnya sudah bilang bahwa aku datang untuk menemanimu minum, dan aku juga bisa menemanimu bermain seharian. Tapi kalian malah terus berlutut dan bersujud, memangnya aku yang menyuruh kalian untuk berlutut? Ini sungguh mengecewakan." Fandi seketika meluap dengan amarah. Ia pun mendongak menatap Rocky. Sombong sekali orang ini. Dia dan pamannya sudah berlutut dan memohon pengampunan, membuat keluarga Liu kehilangan muka. Tapi Rocky malah tidak menganggap ini serius. Fandi pun tidak dapat menahan dirinya dan berkata, "Rocky, kamu sebaiknya jangan bersikap keterlaluan, ya. Asalkan kamu tahu orang baik juga ada batasnya, jadi jangan sampai kamu membuatku marah. Tutup mulutmu. Cepatlah bersujud kepada Tuan Rocky dan mengakui kesalahanmu." Kevin meraung dengan amarah. Namun, Fandi sama sekali tidak mendengarnya dan malah berkata, "Paman, kita tidak perlu takut pada dia. Bagaimanapun juga keluarga Liu kita masih memiliki aset lebih dari 2 triliun, memangnya dia punya apa?" "Ya, masih ada uangnya." Rocky, yang tampak seakan sedang berpikir, mengangguk kepalanya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Menarik, aku masih bisa pelan-pelan bermain denganmu. Uang beberapa triliun ini seharusnya bisa cukup untuk dimainkan selama 2 hingga 3 menit. Nyalimu besar sekali," ucap Fandi. Tiba-tiba, dia melihat Rocky sedang menghubungi seseorang. Dia seketika menjadi waspada dan bertanya, "Kamu mau berbuat apa?" Rocky mengabaikannya, langsung menelepon Billy, dan hanya mengucapkan sepenggal kalimat saja. "Bantu aku melakukan 2 hal. Yang pertama, dalam waktu 5 menit aku ingin keluarga Liu bangkrut. Yang kedua, temanku berhutang 30 miliar pada keluarga Liu, sekarang aku ingin keluarga Liu berhutang denganku 10 kali lipat jumlahnya." Billy berkata, "Tuan muda, apakah itu berarti 300 miliar? Lani juga memutar bola matanya. "Bukankah itu jumlah hutangnya?" Ini adalah hutang yang diberikan Rocky padanya, jumlah yang tidak sampai 400 miliar itu bukanlah masalah bagi keluarga Liu. Kevin pun menghela nafas. Untunglah. Jika itu 300 miliar, keluarga Liu masih sanggup membayarnya. Pada saat ini, Rocky menggaruk kepalanya, tersenyum dan berkata, "Maaf, hitunganku tidak bagus, aku telah membuat kesalahan. Biarkan keluarga Liu berhutang denganku 3 triliun, sisanya kuserahkan kepadamu." Mata Kevin seketika terbuka lebar. Fandi pun berteriak, "Rocky, apakah kamu sudah gila?" Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.